Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup manusia. Agama Islam yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ajaran yang diturunkan Allah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih atau makbul, berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita menerapkan rukun Islam sebagai pedoman hidup dalam memecahkan suatu permasalahan hidup. Dalam rukun Islam terdapat 5 rukun, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan mengerjakan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa Ramadan. Yang kelima adalah berhaji ke bait Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa, yang berarti menahan diri dari makan dan minum dan hubungan seksual dan segala yang membatalkannya sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kewajiban muslim di atas yang sangat berguna dan kompleks yang penerapan Islamnya, maka kami dari kelompok Kitab Kuning yang beranggotakan saya sendiri Yusuf Hidayat NIM 299, yang kedua Lulu Farida NIM 304, yang ketiga Ayu Dewi Fatimah NIM 306. Data-data dari Kitab Kuning Safinatun Najah yang berjudul Matan Safinatun Najah, penulisnya yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer Al-Hardhami, yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Alawiyatus Semarang dengan tebal halaman 32 lembar. Biografi penulis kitab Safinatun Najah yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di desa di Asbuh, yaitu sebuah desa di daerah Hadramaut, Yaman, yang dikenal sebagai pusat lahirnya para ulama besar dalam berbagai bidang ilmu keagamaan. Syekh Salim merupakan seorang ahli fikih dan tasawuf yang bermazhab Syafi'i. Selain itu, beliau adalah seorang pendidik yang dikenal sangat ikhlas dan penyabar, seorang qadhi yang adil dan zuhud kepada dunia. Bahkan beliau juga seorang politikus dan pengamat militer negara-negara Islam. Sebagaimana para ulama besar lainnya, Syekh Salim memulai pendidikannya dengan bidang Al-Quran di bawah pengawasan ayahnya yang juga merupakan ulama besar, yaitu Syekh Salim bin Sa'ad bin Sumair. Dalam waktu yang singkat, Syekh Salim mampu menyelesaikan belajarnya dalam bidang Al-Quran tersebut. Bahkan beliau meraih hasil yang baik dan prestasi yang tinggi. Beliau juga mempelajari bidang-bidang lainnya seperti halnya ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan ilmu taktik militer Islam. Ilmu-ilmu tersebut beliau pelajari dari para ulama besar yang sangat terkemuka pada abad ke-13 Hijriah di daerah Hadramaut, Yaman. Setelah mendalami berbagai ilmu agama di hadapan para ulama dan para gurunya yang terkemuka, beliau memulai langkah dakwahnya dengan berprofesi sebagai Syekh Al-Quran. Di desanya, pagi dan sore tak henti-hentinya beliau mengajar para santrinya, dan karena keikhlasan serta kesabarannya, maka beliau berhasil mencetak para ulama ahli Al-Quran di zamannya. Beberapa tahun berikutnya, para santri semakin banyak. Mereka berdatangan dari luar kota dan daerah-daerah yang jauh, sehingga beliau merasa perlu untuk menambah bidang-bidang ilmu yang hendak diajarkannya. Syekh Salim meninggal dunia di Batavia pada tahun 1271 Hijriah atau 1855 Masehi. Selanjutnya adalah ulasan isi kitab. Dalam kitab Safinatun Najah terdapat 34 bab yang terdiri dari rukun Islam, rukun iman, tanda-tanda balik, bersuci memakai batu, macam-macam najis,
masa haid dan lain-lain yang dibahas secara rinci oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami yang bermadzhab Syafi'i. Membahas mengenai materi fikih dan usuluddin. Salah satunya membahas mengenai materi puasa yang di dalamnya membahas mengenai syarat, rukun dan ketentuan lain tentang puasa. Di sini saya akan membaca salah satu materi isi kitab Safinatun Najah yaitu tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah pasal yajibu kang wajib saumun apa poso Ramadana bulan Ramadan bi ahadi umuri khamsatin kelawan salah sijine pira-pira perkara 5 ahaduha utawi salah sijine 5 bi kamari iku sebab sampurnane Sya'bana bulan Sya'ban salasina yauman 30 dina wasaniha utawi kapindhone 5 bi ru'yatil hilali iku sebab weruh tanggal pihaki ing dalem hak man ra'ahu wong kang weruh ing tanggal wa ingkana senajan ana sapa wong fasikon iku fasik wasali suha iku kaping 35 bisuhutihi iku sebab tetepe tanggal pihaki ing dalem hak malan yarahu wong kang ora weruh sapa wong ing tanggal bi'adli kelawan wong kang adil syahadatin paseksane warubiuha utawi kaping 45 bi ikhbari iku sebab khabare adlin wong kang adil riwayatin ceritane mausukin kang kena dipercaya bihi sapa adil sawaun padha uga tumiba wa qa'a fil qalbi ing dalem ati sidquhu apa benerake adil amla utawa ora au ghairihi utawa liyani mausukin wong kang kena dipercaya sapa adil bihi ing waqa'a la muntumibo fi qalbi ing dalam ati sidquhu apa benerake adil wa khamisuha utawi kaping 55 bidoni iku sebab yana manjinge Ramadana kang bulan Ramadan bil ijtihadi kelawan ijtihad tifimani ing dalam wong kang istibaha surupa alaihi ing ngatasi wong dalika apa mengkono-mengkono dakhulu Ramadan. Di sini saya akan mengulas isi kitab ini yang sudah saya baca tadi, yaitu isinya tentang kewajiban seorang umat muslim untuk berpuasa. Di dalam puasa Ramadan terdapat wajib dan ketentuan-ketentuan, yaitu salah satunya adalah dengan mencukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Yang kedua adalah dengan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri, dengan melihat bulan yang disaksikan oleh orang yang adil di hadapan hakim. Selanjutnya adalah dengan khobat dari orang yang adil, riwayatnya juga dipercaya kebenarannya, baik yang mendengarkan kabar tersebut membenarkan atau tidak dipercaya akan tetapi orang yang mendengar membenarkannya. Yang terakhir adalah dengan berijtihad masuknya bulan Ramadan bagi orang yang melakukan dengan hal tersebut. Selanjutnya adalah saya akan membacakan syarat-syarat bagi orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah pasal syurutu utawi pira-pira syarat sihatihi sihati poso arbaatun iku patang perkara Islamun siji Islam wa aqlun lan akal wa naqaun lan bersih min nahwi haidin saking sepadane haid wa ilmun lan ngerti bikaunil waktu kelawan onone waktu iku nerima lisaumi marang dina posone. Maksud dari ulasan yang saya baca tadi adalah bahwa syarat sah itu ada 4. Yang pertama itu seseorang itu harus Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang keempat adalah suci seumpama dari darah haid. Dan yang terakhir adalah dalam waktu yang memang diperbolehkan untuk berpuasa. Dan selanjutnya adalah saya akan membacakan syarat-syarat wajib puasa bagi seorang muslim, yaitu faslun utawi ikilah pasal syurutu utawi pira-pira syarat wujubihi wajibe poso khamsatin iku ana 5 Islamun wa taklifu siji Islam lan mukallaf wa itaqatun lan kuat wa sehatun lan sehat wa iqamatun lan omah
Dan di sini saya akan menjelaskan ulasan yang saya bacakan tadi, yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah taklif yang dibebankan untuk berpuasa. Yang ketiga adalah kuat secara jasmani dan rohani. Yang keempat adalah sehat. Artinya sehat adalah bahwa dia itu tidak terjangkit penyakit apapun dan sehat dalam keadaan jasmani dan rohani yang saya jelaskan di poin ketiga tadi. Yang terakhir adalah iqomah, yaitu tidak bepergian dalam satu daerah ke daerah lain. Faslun utawi ikilah fasal wayajibu lan wajib mangal qodoi sarta ninggodoni lisau marang kausa lil kafarat apa kifarat gutma kang agung wa ta'ziru lan diukum ngala ing ngatasi man afsada wong kang ngersakake saumahu ing fasane wong fi Ramadhana ing dalam Ramadan yauman kamilan ing dalam sadina kang sampurna biji mangatin tamin kang jima kang sampurna afimin bihi lisaum kang dosa kang jima karono poso. Nah, dari kitab kuning yang saya bacakan tadi mengandung arti bahwa diwajibkan untuk mengqadha puasa, membayar kafarat dan teguran terhadap orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan 1 hari penuh dengan sebab berjima, lagi berdosa bagi orang yang berpuasa. Nah, itu tuh menjelaskan kita itu harus mengganti puasa, membayar kafarat atau denda, dan mengingatkan bagi orang yang telah membatalkan puasanya. Karena itu bila tidak dilakukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Gitu. Faslun utawi ikilah fasal ya betulus saum kang batalake apa poso birdotin sebab murtad wahaidin lan haid wanifasin lan nifas awilan utawi mana wajununin lan edan walaulah dhotan senajan sak kecrotan wabi ikmain lan ngeleleng wasukrin lan mendem ta'adda bihi inaman kan angjarak sopo wong kelandem mendem lawung ngarteni jami'an naharin ing sakabehane rino. Nah, jadi dari kitab kuning yang saya bacakan tadi itu mengandung arti bahwa batalnya puasa itu ada 6. Yang pertama dikarenakan murtad, yang kedua karena keluarnya darah haid, yang ketiga karena keluarnya darah nifas setelah melahirkan, terus yang keempat karena seorang wanita yang melahirkan, yang kelima gila gilanya itu walau hanya sebentar, yang keenam pingsan atau mabuk yang disengaja jika terjadi pada siang hari pada umumnya. Faslu utawi ikilah fasal al-iftaru utawi muka fi Ramadana ing dalam wulan Ramadan arabangatun anwa'in iku ana 4 warnane. Wajibun sijine iku wajib muka kama fil haidi kaya wong kang tetep ing dalam wong kang haid lan nufasa lan wong nifas wajaizun lawanang muka kama fi musafiri kaya wong kang bar tetep ing dalam wong kang lunga.
wal marid lan wong kang lara, wala lan ora wajib kama fil majnun lan ora wenang kaya wong bertetep ing dalem wong edan, wa muharramun lan muka kang dina haramake kama akhara kaya wong akhirake sapa wong qada'a ing qada'i Ramadhana ing dalem wulan poso Ramadan ma tamakkunihi sertane kaungane qada hatta sehingga dakal waqtu an rubab apa waktu qada saking wong akhirake. Dijelaskan bahwa membatalkan puasa atau berbuka di siang Ramadan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu diwajibkan terhadap wanita yang haid dan nifas. Yang kedua itu dibolehkan sebagaimana orang yang berlayar atau sakit. Yang ketiga itu tidak diwajibkan, tidak diharuskan sebagaimana orang yang gila. Yang keempat itu diharamkan sebagaimana orang yang menunda qada Ramadan padahal mungkin untuk dikerjakan sampai waktu qada tersebut tidak mencukupi. Wa aqsamul iftari utawi pira-pirane dum-dumane moka arba'atun iku perkarane ana 4. Aidan kale maneh ma yalzamu siji iku muka kang wajib fihil qada ing dalam muka apa qada wal fidyatu lan fidyah wa huwa lan utawa muka kang wajib qada lan fidyah isnani iku ana loro awalun utawi kaping pisan al iftaru iku muka li khaufin krana wedi ala ghairihi ing atase liyane uwong wasani iku kaping pindho al iftaru iku muka mangatakhiri qada sertane akhirake qada ma imkanihi sertane kaungane qada hatta sehingga tekan yaktia Ramadan apa wulan Ramadan akharu kang weneh wasaniha utawi kaping pindhone 4 ma yalzamu iku muka kang wajib fihil qada ing dalam muka apa qada dunal fidyah tanpane wajib ambayar fidyah wa huwa ya'sur utawi kang wajib qada tanpa fidyah iku akeh kamu ma alaihi kaya mukae wong kang ayan wasali suha utawi kaping telune 4 ma yalzamu iku barang kang wajib fihil fidyah ing daleme apa fidyah dunal qada ora wajib qada wa huwa utawi fidyah tanpa qada syaikhul kabir iku wong tua kang banget tuane wa rabi'uha utawi kaping 4 la wala wa huwal majnun iku loro wajib qada lan ora wajib fidyah yaiku wong edan alladzi lam yata'adda kang ora sembrono sapa wong bijununi nglawan edane wong faslu utawi ikilah fasal alladzi la yuftiru utawi kang ora batalake mimma yasilu saking barang kang tumeka ilal jawfi marang bolongan sabangatun iku 7 afrodin sijine ma yasilu siji iku barang kang tumeka ila jawfi mara bolongan binisyani sebab lali jahlin utawi bodoh au ikrahin utawi dipeksa wabijarayani lan sebab miline riqin itu bima baina asnani nglawan barang kang ing dalam antarane kira-kirane untune wa qad ajaza kale temena apa sapa wong amajihi saking ngalapeh itu lihodrihi krana udure wong wama wasola lan barang kang tumeka ila lejaufi marang bolongan
wa kana khubara tariqin lan ana barang ingkang tumeka iku bleduke dalan wa ma wasala lan barang kang tumeka apa barang ilaihi marang bolongan wa kana lan ana barang kang tumeka kharabalaka iku bledug qiqin blekuk au dababan utawi laler ta'iron au nahwahu kang mabur utawa sebadane laler wallahu a'lamu bissawab utawi Allah ingkang luwih persa kelawan bener. Dijelaskan bahwa yang tidak membatalkan puasa sesudah sampai ke rongga mulut itu ada 7 macam. Yang pertama, ketika kemasukan sesuatu seperti makanan ke rongga mulut yang tidak disengaja. Yang kedua, tidak tahu hukumnya. Yang ketiga, atau karena dipaksa orang lain. Yang keempat, ketika kemasukan sesuatu ke rongga mulut sebab air liur yang mengalir di antara gigi-giginya, sedangkan ia tidak mungkin mengeluarkannya. Yang kelima, ketika kemasukan debu jalanan ke dalam rongga mulut. Yang keenam, ketika kemasukan sesuatu dari ayakan tepung ke dalam rongga mulut. Yang ketujuh, ketika kemasukan lalat yang sedang terbang ke dalam rongga mulut. Kelebihan kitab Safinatun Najah yaitu dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim memiliki materi yang simpel dan mudah dipahami bagi para santri yang menjalani di pondok pesantren Salafi. Apalagi kitab ini juga tidak terlalu tebal dan kitab ini juga menganut mazhab Syafi'i, di mana di dalam kitab ini juga sangat membantu bagi orang-orang yang ingin mendalami keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kekurangan dari isi kitab kuning ini adalah dalam kitab Safinatun Najah ini hanya bisa dibaca oleh beberapa santri. Mayoritas itu hanya bisa dibaca oleh santri yang menempuh di pondok pesantren Salafi, dan sedikit dari orang yang bersantri bisa memahami kitab ini karena bahasa yang digunakan dalam kitab ini menggunakan Arab Pegon, yaitu dalam kitab ini itu diartikan tidak secara Latin tapi secara Arab yang dituliskan secara bahasa Jawa. Dan kitab Safinatun Najah ini jarang bisa ditemukan di semua kalangan daerah karena kitab ini mayoritas itu diperjualbelikan atau dipelajari di beberapa kalangan di pondok pesantren Salafi tersebut saja. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil dari pembahasan yang kami bahas di atas bahwa puasa itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang ada di dunia ini. Karena salah satu kewajiban muslim berpuasa itu puasa Ramadan yang dilakukan pada waktu bulan Ramadan selama 30 hari penuh. Apabila tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka wajib mengqadha atau membayar denda atau kafarat. Di dalam rukun puasa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan juga rukun-rukun yang harus dilaksanakan seperti niat, imsak, sahur, dan lain-lain. Terus, adapun hal yang membatalkan puasa yang menjadikan puasa tidak sah, terdapat ketentuan-ketentuan tersebut tertentu yang terdapat pada bab puasa seperti tadi nifas, haid, gila, melahirkan, dan lain-lain.